Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam acara penajaman materi kelas 12. Mudah-mudahan anak-anak semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini tekniknya masih sama, yaitu adalah membahas tentang soal. Yang pertama, Kamboja tak sedikit pun menyeka keringat itu. Ia bahkan nyaris melupakan letak kerudungnya yang melorot ke pundak. Rambutnya yang biasa tersimpan rapi di balik kerudung itu mulai nampak. Angin pun mulai membelayar rambut hitam keriting itu. Kamboja di atas nisan Herman RN. Kutipan cerpen tersebut mengandung majas A. Ironi, B. Simil, C. repetisi, D. metafor, dan E. personifikasi. Silakan Ananda pikirkan jawaban yang benarnya yang mana. Nanti kalau memang sudah ditemukan, kita coba bahas sama-sama dan samakan. Sudah ditemukan jawabannya? Kita coba bahas dari definisi majas. Apa majas itu? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan ikhtias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya majas bersifat tidak sebenarnya, alias kias atau konotasi. Di sini dibahas tentang majas ironi. Apa majas ironi itu? Yaitu majas yang menyindir secara halus. Contohnya, bagus benar baju Muna, padahal makna yang sebenarnya adalah bajunya sangat jelek. Yang kedua adalah simil, yaitu yang mengungkapkan sesuatu yang sindiran tapi secara tidak langsung dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti layaknya, bagaikan, laksana, umpama, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah majas repetisi. Majas repetisi itu adalah majas pengulangan, baik berupa kata, kelompok kata, ataupun kalimat. Contohnya, saya dengar, saya lihat, saya datang. Itu adalah pengulangan kata. Yang selanjutnya adalah majas metafor, yaitu adalah pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan perasaan atau perbandingan. Sedangkan majas personifikasi yaitu mengungkapkan dengan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia. Contohnya di sini. Jadi jawabannya mana yang benar? Yaitu adalah E. Benda mati diibaratkan seperti manusia. Untuk soal selanjutnya nomor 2. 1. Sekali lagi Hanapi bangkit dari berbaring sambil tertawa terbahak-bahak. Maka berkatalah ia, itulah yang kusegankan benar hidupnya tanah air Minangkabau ini, Bu. 2. Di sini semua orang berkuasa. Kepada semua kita berhutang, baik hutang uang maupun hutang budi. 3. Kemarahan Hanapi ditujukan kepada anaknya yang katanya sudah dimasuki setan, dan kepada si Buyung yang masih belum datang, serta malunya kepada kawan-kawan yang melihat istrinya datang tidak ubah rupanya dengan koki. 4. Semuanya sudah bertumpuk di atas kepala rakyat. 5. Sambil merentangkan anak itu ke tangan ibunya, dikatainya hingga istrinya di muka kawan-kawan dengan segala nista dan penghinaan, hingga ketika tamunya itu menjadi resah dengan prihatin atas sikap Hanapi kepada istrinya. Salah asuhan Abdul Muiz. Pertanyaannya, pendeskripsian watak kasar Hanapi yang tampak pada kalimat nomor 5 adalah A. Perilaku tokoh, B. Dialog antar tokoh, C. Jalan pikiran tokoh, D. Tanggapan tokoh lain, dan E. Gambaran fisik tokoh.
Silakan, menurut Ananda, yang mana yang jawabannya paling benar? Sudah ditemukan jawabannya? Kita samakan. Jawaban yang benar adalah yang A. Mengapa yang A di sini dibahas? Watak atau karakter mengacu pada pandangan, sikap, emosi yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu karya rekan. Watak tokoh dapat diketahui melalui beberapa cara, antara lain melalui dialog antar tokoh, tindakan tokoh, perilaku tokoh diceritakan oleh tokoh lain maupun digambarkan langsung oleh pengarang. Watak tokoh Hanapi yang terlihat kasar terlihat dalam kalimat nomor 5 pada kutipan cerpen tersebut. Wataknya yang kasar terlihat dari perilakunya yang menghina istrinya di depan orang lain. Dengan demikian, perilaku Hanapi yang kasar diketahui melalui perilaku tokohnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Masih berkaitan dengan soal yang nomor 2. Amanat yang terkandung di dalam kutipan novel tersebut adalah A. Mengajarkan untuk menjadi suami yang egois. B. Mengajarkan supaya kita menjaga keadaan rumah. C. Mengajarkan hubungan baik antara bawahan dengan atasan. E. Menjaga silaturahmi. D. Mengajarkan supaya menjaga perasaan istri kita di depan para tamu. Menurut Ananda, yang mana yang jawabannya paling tepat? Sudah ditemukan? Jawabannya adalah yang E, benar itu. Di sini yang diminta adalah amanat. Apa amanat itu? Amanat adalah merupakan pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Sebuah amanat dapat diketahui melalui setelah kita membaca keseluruhan teks tersebut. Teks tersebut menjelaskan perilaku Hanapi yang tidak menyayangi istrinya dan anaknya. Bahkan mereka malu dengan keberadaan mereka. Jadi amanat yang terkandung dalam kutipan novel tersebut adalah mengajarkan supaya menjaga perasaan istri kita di depan para tamu. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Langsung saja ya ke wacana. Badan Pusat Statistik memastikan pangan sebagai penentu garis kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil. Program Presiden dalam masa jabatan keduanya adalah memastikan ada cadangan beras 10 ton. 10 juta ton yang harus diusahakan dari produksi dalam negeri. Keuntungan memproduksi sendiri pangan di dalam negeri adalah menghindarkan ketergantungan dari impor, sehingga Indonesia memiliki ketahanan dan kedaulatan pangan. Memproduksi pangan di dalam negeri memberikan lapangan kerja di desa dan di kota melalui kegiatan ladang hingga industri pengolahan. Pertanyaannya, mana kata memproduksi dalam teks di editorial di atas adalah A. Menyalurkan atau pembagian. B. Persetujuan jual beli perdagangan. C. Menampung barang konsumen. D. Kerjasama pedagang dan pemerintah. E. Membuat atau menghasilkan. Menurut Ananda, silakan apa makna dari memproduksi dalam teks editorial tersebut. Jawabannya adalah yang E, yaitu memproduksi atau menghasilkan. Kita bahas dulu. Mana sebuah kata atau istilah dapat dicermati secara leksikal maupun secara gramatikal. Apa mana secara leksikal itu? Mana leksikal adalah mana secara kamus. Jadi kata itu sudah maknanya sama dengan yang ada di dalam kamus. Contohnya, tahu. Apa tahu itu? Sejenis makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Nah, itu berarti dinamakan makna leksikal. Yang kedua adalah makna gramatikal atau grammar atau makna kalimat kata itu dalam konteks kalimat. Nah, di sini kedua-duanya kata memproduksi itu maknanya sama baik menurut leksikal maupun secara gramatikalnya itu adalah memproduksi atau menghasilkan. Jadi jawabannya E.
Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, jadi masih berhubungan dengan soal sebelumnya. A. Badan Pusat Statistik memastikan pangan sebagai penentu garis kemiskinan. B. Pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil. C. Program Presiden saat ini adalah memastikan adanya cadangan beras 10 ton. D. Keuntungan memproduksi sendiri pangan di dalam negeri. E. Memproduksi pangan di dalam negeri memberikan lapangan kerja di desa dan di kota. Coba yang mana jawaban yang benarnya? Yaitu yang E. Kita bahas. Anda sudah tahu apa yang maksud dengan paragraf? Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Paragraf yang baik hanya memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Letak kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir, dan juga bisa campuran. Nah, di sini kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kita lanjutkan kalimat nomor selanjutnya. 1. Berdasarkan sebuah penelitian baru di Amerika Serikat, sekitar 5,2 juta anak remaja tertanggung pendengarannya. Diulang lagi. Berdasarkan sebuah penelitian baru-baru ini di Amerika Serikat, sekitar 5,2 juta anak remaja terganggu pendengarannya gara-gara terlalu sering terpapar musik keras. 2. Penyebab utamanya adalah pemakaian earphone selama berjam-jam dengan volume keras. 3. Para ahli kesehatan di sana memperkirakan anak-anak generasi iPhone ini bakal lebih awal mengalami presbiosis atau ketulian, yakni sekitar usia 40 tahunan. 4. Normalnya kondisi ini baru muncul sekitar usia 60-an. 5. Untuk itu, para remaja sebaiknya jangan terlalu sering mendengarkan musik melalui earphone. Pertanyaannya, yang merupakan kalimat fakta dari teks di atas adalah kalimat nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 2 dan 5, E. 3 dan 5. Silakan, menurut Anda yang mana yang benar? Jawaban yang benarnya adalah kalimat yang fakta itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Mengapa? Karena coba yang kalimat nomor 1-nya. Berdasarkan sebuah penelitian baru-baru ini di Amerika Serikat, sekitar 5,2 juta anak remaja terganggu pendengarannya gara-gara terlalu sering terpapar musik keras. Nah, itu adalah fakta. Mengapa? Di sana itu ada bukti-buktinya, mana tempatnya Amerika, jumlahnya juga ada, berarti itu adalah menunjukkan fakta. Yang kedua, apa penyebab ketulian itu? Yang pertama adalah karena mereka pemakaian earphone terlalu lama dengan volume yang keras. Jadi jawabannya benar adalah 1 dan 2 untuk kalimat faktanya. Kita lanjutkan soal nomor 7. 1. Penerapan konsep pengembangan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. 3. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.1.800.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. 4. Hal ini juga diikuti oleh perkembangannya flora dan fauna langka. 5. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Pertanyaannya,
Kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah A. Nomor 1, B. Nomor 2, C. Nomor 3, D. Nomor 4, dan E. Nomor 5. Yang mana menurut Anda yang tidak padu dalam paragraf tersebut? Sudah ditemukan jawabannya? Apa coba? Jawabannya adalah D, yaitu tumbuh kembangnya flora dan fauna langka. Itu tidak nyambung. Mengapa? Karena di dalamnya tidak padu. Kita bahas dulu. Apa paragraf itu? Tadi sudah dikatakan bahwa paragraf itu adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf itu punya syarat. Apa syaratnya? Ada 3 yang ada di sini itu. 1, ada kesatuan atau kohesi. Hanya membahas satu ide pokok. Di sini harus satu ide pokok yang ingat. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Sebuah paragraf dianggap padu apabila sebuah kalimat yang membangun paragraf tersebut saling terkait untuk membangun paragraf. Dan yang ketiga adalah kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun oleh beberapa kalimat penjelas dan satu kalimat utama. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan paragraf itu. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Di sini dibahas tentang 2 berita. Nanti kalian harus bisa menyimpulkan apa isi dari kedua berita ini. Berita yang pertama, melihat perkembangan yang ada, Gunung Agung sangat berpotensi meletus. Untuk saat ini belum ada tanda-tanda penurunan. Yang jelas ini tinggal menunggu waktu, kata Kasbani. Dari data seismograf pada pukul 17 sampai 18 WITA, tercatat sejumlah vulkanik dalam sebanyak 190 kali gempa vulkanik dangkal, 103 kali, dan gempa tektonik lokal sebanyak 15 kali. Dari jumlah tersebut, gempa dapat dirasakan sebanyak 6 kali. Berita 2-nya, semua maskapai penerbangan yang melintas di atas Pulau Bali diminta bersikap waspada setelah otoritas terkait menaikkan level gejala permukaan Gunung Agung dari kuning ke oranye. Kenaikan tersebut mulai berlaku sejak Selasa 26 September 2017. Demikian pengumuman Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Rabu 27 September pagi. Menurut Kabin Mitigasi Gunung Api Kementerian ESDM menaikkan level Volcano Observatory Noise for Aviation atau NOPA dari kuning ke oranye. Terindikasi akibat gempa berkekuatan 4,2 skala Richter pada Selasa. Tadi sudah disebutkan pertanyaannya, yaitu apa simpulan kedua teks di atas? A. Gejala permukaan Gunung Agung meningkat dari kuning ke oranye. B. Status Gunung Agung belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. C. Maskapai penerbangan yang melintas di Pulau Bali diminta berhati-hati. D. Gunung Agung menunjukkan tanda-tanda berpotensi untuk meletus. Dan E. Status Gunung Agung naik akibat gempa berkekuatan 4,2 skala Richter. Yang mana kesimpulan dari 2 teks tersebut? Silakan anak-anak jawab pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu Gunung Agung menunjukkan tanda-tanda berpotensi untuk meletus. Kita sedikit bahas dulu, karena ini tentang berita. Anda sudah tahu apa berita itu? Berita itu adalah menyampaikan informasi mengenai fakta atau ide terbaru yang menarik atau penting bagi sebagian besar halayak, baik melalui media surat kabar, radio, televisi, ataupun internet.
Sekarang Anda disuruh menyimpulkan. Apa kesimpulan itu? Kesimpulan itu adalah pendapat akhir setelah membaca sebuah berita. Jadi Anda harus bisa menyimpulkan dari dua berita tersebut. Jadi apa kesimpulannya? Yaitu adalah Gunung Agung menunjukkan tanda-tanda berpotensi untuk meletus. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Mopping class sendiri terdiri dari dua kata, yaitu mopping dan kelas. Apa mopping itu? Berarti adalah pindah. Sedangkan kelas dapat diartikan sebagai kelas atau tempat belajar. Dengan demikian, pembelajaran sistem mopping class sendiri adalah kegiatan pembelajaran dengan peserta didik pindah sesuai dengan pelajaran yang diikutinya. Pertanyaannya, tujuan penulis dalam cuplikan teks editorial di atas adalah A. Menginformasikan batasan mopping class. B. Menginformasikan pengertian mopping class. C. Menginformasikan fungsi mopping class. D. Menginformasikan manfaat mopping class. Dan E. Menginformasikan tujuan mopping class. Jadi yang mana? Silakan tujuan penulis dalam teks editorial tersebut. Sudah ditemukan jawabannya? Jawabannya adalah yang benar adalah yang B, yaitu menginformasikan tentang pengertian mopping class. Kita bahas mengapa demikian. Teks opini atau teks editorial adalah teks yang berisi pemikiran, pendapat, atau anggapan tentang sesuatu hal. Teks editorial seringkali kita jumpai dalam surat kabar, media online, atau majalah. Teks editorial biasanya berisi pandangan redaksi mengenai isu yang diangkat dalam pemberitaan. Karena teks editorial itu dibuat oleh pemimpin redaksi, pasti ada tujuannya yang ingin disampaikan. Nah, jadi dalam tajuk rencana tersebut adalah tujuannya yaitu ingin menginformasikan tentang pengertian mopping class, yaitu adalah yang B. Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatiwangi, tanggal 13 Juni 1948. Pendidikan formalnya hanya sampai SMA 2 Purwokerto. Namun demikian, beberapa fakultas seperti ekonomi, sospol, kedokteran pernah dijelajahinya. Semuanya tak ada yang ditekuninya. Namun demikian, Ahmad Tohari selalu konsekuen dengan pilihan dan sikap hidupnya. Meski hanya tamatan SMA, Ahmad Tohari memutuskan untuk bergelut dengan sastra. Maka ia tidak pernah setengah-setengah melakoninya. Satu hal lagi adalah ia konsisten dengan kedesaannya sekaligus tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Pertanyaannya, hal yang patut diteladani dari tokoh tersebut adalah A. Ahmad Tohari berhasil merasakan kuliah di beberapa fakultas. B. Ahmad Tohari selalu konsekuen dengan sikap dan pilihan hidupnya. C. Ahmad Tohari selalu memunculkan warna desa dalam setiap karya sastranya. D. Pengalaman hidup sebagai anak desa selalu mewarnai karya sastra Ahmad Tohari. Dan E. Meskipun anak desa, pendidikan formal Ahmad Tohari hingga sampai SMA. Menurut Ananda, yang mana yang benar jawabannya? Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu Ahmad Tohari selalu konsekuen dengan sikap dan pilihan hidupnya. Kita bahas, ini adalah tentang biografi. Apa biografi itu? Biografi merupakan buku yang mengisahkan kehidupan seseorang. Dari sebuah biografi kita bisa banyak belajar tentang kehidupan tokoh, termasuk tentang keteladanannya. Adapun yang dimaksud dengan keteladanan adalah sikap atau perbuatan seorang yang layak dicontoh.
karena mengandung satu kebaikan atau manfaat. Keteladanan dari Ahmad Tohari adalah selalu konsekuen dengan sikap dan pilihan hidupnya. Itu jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. 1. Bangun lebih pagi memberikan Anda semangat hidup besar untuk menjalani hari. B. Atau maaf 2. Orang yang biasa bangun pagi juga akan lebih mahir dalam mengambil keputusan yang lebih baik, perencanaan dan mencapai tujuan. 3. Alasannya, selain memberikan waktu lebih banyak bagi Anda untuk merampungkan pekerjaan, bangun lebih pagi juga dapat meningkatkan kecepatan kerja Anda. 4. Studi menunjukkan bahwa ketika seorang bangun pagi, dia lebih energik dan membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk melakukan tugas yang lebih banyak. Urutan yang tepat akan menjadi paragraf padu adalah yang mana coba? Ini agak rumit ya. Mengapa? Karena Anda harus dengan waktu yang sedikit harus bisa mengurutkan kalimat menjadi kalimat yang padu. Sudah ditemukan jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Itulah jawaban yang benarnya. Nomor selanjutnya. Kalimat pendapat. Pempek Palembang terkenal akan rasanya yang enak. Kalimat pendapat ini akan bisa masuk akal manakala didukung oleh argumen yang kuat. Kalimat argumennya: 1. Ikan sebagai bahan dasar pembuat pempek diambil dari ikan yang berkualitas. 2. Pemilihan produk sagu terbaik merupakan hal penting seperti juga bahan campuran lain yaitu telur, air, dan garam. 3. Gula batu dipilih sebagai bahan pembuatan cuka. 4. Asam akan mempengaruhi lambung. 5. Pengolahan yang bersih dan pencampuran yang tepat menentukan kualitas pempek. Pertanyaannya, kalimat argumen yang mendukung pendapat tersebut adalah yang mana? Kalimatnya silakan, supaya pendapat itu bisa dipercaya. Sudah ada jawabannya? Yang mana? Yaitu yang C. Apa yang C itu? Yaitu kalimat nomor 1, nomor 2, dan kalimat nomor 5. Yaitu 1. Ikan sebagai bahan dasar pembuat pempek diambil dari ikan yang berkualitas. 2. Pemilihan produk sagu terbaik merupakan hal penting seperti juga bahan campuran lain yaitu telur, air, dan garam. Dan yang 5, pengolahan yang bersih dan campuran yang tepat menentukan kualitas pempek. Untuk pertemuan kali ini hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.